Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kan guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Hai Rek, iya apa kabar ya? Ketemu lagi dengan aku si Anna di podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 120 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com, anjir lah bingung. Ataupun DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. So di opening kali ini aku gak pakai ketawa karena lagi batuk ya, takut nanti ketawanya gak semaksimal mungkin. Tapi kali ini aku akan menyampaikan sebuah fun fact yang terbaru ya. Wah, podcast kisah horor sekarang ada fun fact bro. Enggak dong. Ya ini sebuah apa ya, ibaratnya kita berbagi ya tentang pengetahuan. Jadi kalau misalnya kalian ngelewatin sebuah pohon yang sangat besar dan tiba-tiba di pohon tersebut kita itu mendengar suara ketawa-ketawa ataupun nangis. Nah, bisa jadi itu suaranya tuh bukan ketawa kuntilanak gitu loh, melainkan itu adalah suaranya musang lagi birahi. Nah ini aku baru tahu anjir, sumpah baru tahu banget aku. Baru ada kemarin aku tahu sebuah fun fact ini ya. Gara-gara sekarang kan lagi pelihara kucing tuh. Nah, lagi senang-senangnya tuh nonton YouTube tentang satwa-satwa. Gak taunya nonton YouTube-nya ini kan siapa? Lucky Hakim, artis yang suka pelihara satwa sama kayak Irfan Hakim gitu kan. Nah dia tuh kayak ngasih tahu gitu loh tentang channelnya itu tentang sebuah musang yang lagi birahi itu ketawanya ala-ala kayak kuntilanak kayak gini ya. Ini aku ambil dari channel YouTube-nya. Coba kalian dengerin. Ya sahabat, jadi kita dengar sendiri musang bulan yang sedang birahi, suaranya kayak ketawa kan. Ini bikin sering salah paham. Kalau kita malam-malam lagi jalan di bawah pohon bambu atau di hutan, diketawain sama dia nih, kita pasti langsung bilang ini diketawain kuntilanak. Ya. Apalagi kalau kita dapatnya pas dia lagi ngekek gitu. Tuh. Ini lebih mirip suara perempuan ketawain kita nih. Tuh kan, kayak suara kuntilanak anjir kayak biasanya aku ketawa-ketawa di opening gitu kan podcast kisah horor. Nah ini tuh sumpah ini sebuah fakta yang harus kalian tahu gitu ya. Kalau seandainya kalian tuh malam-malam nih lagi enjoy naik motor sama pacar gitu kan, tiba-tiba ngelewatin pohon terus ngedengar suara ketawa gitu kan, aka-aka kuntilanak. Nah itu bisa jadi suara musang lagi birahi bun jadinya. Jadi ya kalian harus waspadai gitu juga ya. Tapi suaranya itu 11-12 anjir sama suara kuntilanak asli real sama ini musang lagi birahi gitu kan. Nah coba deh kalian tengok-tengok ya di pohon besar dekat rumah kalian. Kalian lihat-lihat gini kan ke atas kan. Mana sih musang ini yang lagi birahi ini, pengen tahu bentuknya kayak gimana, ketawanya kayak gimana sih. Lah pas kalian nengok-nengok gak taunya bukan musang yang lagi birahi, kuntilanaknya lagi birahi. Nah kayak gitu. Kayak gimana bentuknya kuntilanak lagi birahi? Apa yang kalian lakukan jika menemui kuntilanak yang lagi birahi? Apakah kalian akan meladeninya? Atau kalian akan berlari sekencang-kencangnya?
Atau kalian akan memberikan video bokep sama kuntilanak itu supaya bisa melampiaskan birahinya. Ngomong apa sih anjir? Ya itulah, pokoknya ada fakta terbaru ya tentang akak-akak kuntilanak bahwa kalau kita ngedengar suara ketawa di sebuah pohon gede, nah bisa jadi itu bukan suara kuntilanak, melainkan itu suara musang yang lagi birahi atau lagi sange ya, kayak gitu. Oke deh, tanpa berlama lagi kita langsung aja bacakan cerita pertama. Ini cerita pertama. Bentar, Oh ini cerita dari, sorry banget ya Devi Khairun NW. Ini udah aku bacain ceritanya, udah lama banget kamu kirim ini email. Dan udah aku bacain, aku masih inget banget ini ceritanya. So mungkin kamu lupa ya, tapi ini udah aku bacain. Jadi aku gak bacain lagi ya Devi. Nanti coba kamu cek di episode agak ke-30, 40 atau berapa gitu aku lupa. Itu udah pernah aku bacain. Ini datang dari Dema Danu Channel. Oke, kita bacain langsung aja. Judulnya Dorong Motor Tengah Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak Ana, selamat malam podcast kisah horor. Kali ini aku mau menceritakan pengalaman horor yang aku alami sendiri. Kejadiannya pada waktu aku bekerja di perusahaan PT PNG. Bidang pemasaran alias sales. Produk yang aku pasarkan ini meliputi sampo Pantene, Rejoice, Head and Shoulders, Silet Gold, dan Pampers. Dan masih banyak yang lainnya. Pada waktu itu saya bekerja berangkat jam 8 pagi. Setelah saya mempersiapkan produk-produk yang hari ini untuk saya bawa dan saya pasarkan, saya bergegas berangkat. Karena saya mengejar target supaya bisa nutup target tiap bulan dan mendapatkan bonus. Berangkatlah saya dari toko ke toko karena saking semangatnya saya jadi lupa waktu dan ternyata gak terasa sampai malam. Sekiranya sampai kantor pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ternyata di kantor tinggal aku dan customer service. Bersegeralah saya bikin laporan pemasaran hari ini. Ya kira-kira sampai setengah jaman. Setelah selesai saya bergegas pulang mengendarai sepeda motor. Sekira beberapa menit saya naik motor, tiba-tiba saya dapat telepon dari teman. Dan dia ngajakin main futsal. Karena pada waktu itu saya hobi banget main futsal. Ya udah, saya langsung mengiyakan saja. Berangkatlah menuju tempat futsal. Sampai sana terus mainlah kira-kira 2 jam. Setelah selesai, saya berpamitan dengan teman saya. Bergegaslah pulang dan jarak rumah dari tempat futsal lumayan jauh, kira-kira 18 km. Kalau ditempuh sepeda motor kurang lebih 1 jaman. Pada saat saya berkendara, jalanan sangat sepi. Karena pada waktu itu, Karena pada waktu itu udara sangat dingin dan ternyata habis hujan. Saya berkendara dari jalur jalan raya. Sampailah saya belok masuk jalan menuju ke rumah saya. Dan di jalanan ini, di tengah persawahan dan samping kirinya adalah kali dari bendungan. Jelas tak ada penerangan sama sekali di jalan ini. Cuma sorot lampu motor saya. Dan tak satu pun ada kendaraan lain yang lewat. Pas di tengah-tengah jalanan tiba-tiba ini motor goyang apes lah. Ternyata ban belakang motor saya kempes. Terpaksalah saya dorong sekira 10 menitan. Gak tahu kenapa bulu kuduk aku merinding
serasa ada yang ngawasi setiap langkahku. Tiba-tiba saya dikagetkan seekor burung besar di tengah jalan. Dari kejauhan lampu motor saya. Anehnya burung ini aku sorot motor, dia tak mau pergi. Sampai aku mendekati. Gila, burung ini bener-bener besar, hampir segede ayam jantan. Aku coba suruh burung ini pergi. Dan ternyata burung ini pergi. Terbang sekira setinggi 5 meter. Aku lihat burung ini malah berubah menjadi banaspati yang menyeramkan. Dengan api yang menyala-nyala. Dan jelas itu. Dari atas dia terus mengikutiku gak karuan. Sampai aku cepat dorong motor dengan saya nyalain motor. Terpaksa tetap aku naikin walau bocor karena sudah takut. Sampailah saya di rumah. Paginya motor aku baru aku bawa ke bengkel. Oke kak, sampai di sini dulu. Mungkin cerita ini kurang serem, tapi ini nyata. Saya alami sendiri. Sukses terus podcast kisah horor dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Dema Danu Channel untuk ceritanya ya. Karena dia udah sering banget nih kirim cerita ke podcast kisah horor. Akhirnya sampailah kita untuk berkomentar tentang cerita dari Dema yang barusan aku bacain. Menurut aku cerita dari si Dema ini kayaknya apa ya? Kayaknya halu deh. Kenapa kok bisa halu? Ya itu tadi. Karena aku mikirnya itu dia tuh cuma halu aja ngeliat burung gede yang sebesar ayam jago. Bisa jadi burung gede sebesar ayam jago burung pelikan kali, atau mungkin burung elang, atau mungkin burung unta. Kan gede banget tuh unta ya kan. Nah itu bisa jadi. Terus yang kedua itu bisa jadi mungkin ini adalah anjir motor. Adalah salah satu santet gitu ya. Orang apa ya? Bukan. Ya pokoknya ada orang yang mengirim ilmu negatif lah, santet gitu ke orang. Karena setauku tuh kalau misalnya media santet ini terbang dan terlihat oleh orang yang bukan sasarannya, itu malah berubah menjadi banaspati atau bisa jadi bola terbang. Nah itu bisa jadi kayak gitu. Itu sih dua kemungkinan yang aku tangkep ya. Entah itu halu, entah itu emang beneran kayak gitu. Tapi ya lumayan lah seremnya. Walaupun di endingnya itu agak sedikit belibet ya. Gak paham untuk alurnya. Dan tadi juga aku sebutin ada beberapa iklan. Itu kita harus memanfaatkan ya, ada iklan masuk. Seperti sampo Rejoice, sampo Pantene, Head and Shoulders lagi, terus Pampers, Silat Gold yang diproduksi oleh PT PNG. Tolong kepada manajernya PT PNG, ini produknya udah aku sebutin di podcast kisah horor. Kalau kalian ngedengerin ini, tolong manajernya segera menghubungi saya untuk tanda tangan kontrak supaya aku bisa mendapatkan cuan untuk mengiklankan. Cuan. Ini harus bisa dimanfaatkan bro. Karena sekarang kalau mau cari uang itu susah. Jadi kita harus memanfaatkan dari iklan-iklan yang mau untuk kita iklankan atau kita pasarkan. Siapa tahu sampo Head and Shoulders kita pasarkan di podcast kisah horor, penjualannya makin meledak, ya kan? Karena saya sendiri juga pengguna sampo tersebut. Selain samponya bisa lembut, mengurangi ketombe, dan bisa juga membuat kantong kita kering. Karena harganya yang sangat mahal. Belilah sampo Head and Shoulders. Dijamin kalian bakal puasa. Iya bro, mahal banget samponya.
Yang kecil aja harganya 30.000, bisa gak sampai sebulan tuh habis. Ya itu tadi ya pokoknya. Mungkin halu lah kalau aku ngelihatnya ya. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Oke. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya ini datang dari Google Form. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo Kak Ana. Sebenarnya aku ini orangnya termasuk penakut. Jadi karena sepertinya sekarang lagi marak cerita-cerita serem, apalagi podcast-podcast horor. Dan di satu sisi lain, aku adalah pendengar baru dari podcast kisah horor yang sekarang menjadi ngefans dengan podcast kisah horor. Thank you banget. Jadi aku akan menceritakan pengalaman horor aku kepada podcast kisah horor. Berawal dari kisah seram pertama aku di rumah kontrakan keluargaku di Jawa. Rumah ini emang serem banget. Emang modelnya gak kayak rumah zaman Belanda. Tapi ya gitu, dari auranya aja udah beda. Serem-serem gak jelas. Bentar. Nah ini dia. Bahkan kalau sinar matahari lagi terik, cahaya matahari yang masuk aja gak kelihatan terangnya. Dan masih berasa suremnya. Ceritanya rumah kontrakanku ini dibagi jadi 2 bagian. Bagian depan dan belakang. Bagian depan rumahku itu isinya 2 kamar, ruang TV sama ruang tamu. Sedangkan bagian belakang itu isinya ada 2 gudang yang bentuknya emang cuma disekat, gak kayak ruangan gitu. Katanya sih sama si pemilik dulu itu buat naruh bisnis kerupuknya dia. Kamar mandi kita itu juga nyempil deket sama gudang itu. Singkat cerita, dari awal pindahan di sini hal yang serem banyak banget yang terjadi. Yang pertama, gagak yang selalu mampir di atap rumah. Ini yang gak pernah sepi. Tiap mau maghrib sampai malam habis isya, selalu ada gagak yang mampir di atap kontrakan aku. Enggak cuma mampir, tapi juga ramai banget. Pernah waktu itu yang paling serem pas ada dukun di desaku yang sedang meninggal. Tahu-taunya ada gagak gede banget di atap rumah dan bersuara kencang banget. Bukan cuma itu, adik aku yang nomor 1, yang emang dianya bisa lihat yang kasat mata gitu, tiba-tiba rewel, nangis mulu sampai jam 2 pagi. Sekalian ngomongin adik aku yang satu ini. Dia pas kita pindah di sini itu emang dari kecil. Dan dari kecil juga udah ketahuan bisa lihat yang aneh-aneh.
Mulai dari ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis takut. Belum lagi tiap maghrib, mata dia selalu melotot ke atas sambil mengerutkan mulutnya kayak marah gitu. Kedua, gangguan kecil yang dialami nyokap. Ntar dulu gue kebatuk. Aduh. Nyokap aku itu emang yang paling sering diganggu di antara kami sekeluarga. Nah, jadilah pas pindah ke kontrakan ini awalnya gangguan-gangguan kecil mulai muncul. Seperti kompor yang nyala buat masak tiba-tiba mati sendiri. Terus mainan adik aku yang tiba-tiba nyala sendiri. Suara orang berjalan dan yang paling serem adalah ketika nyokap aku waktu itu Nina boboin adik aku, terus tiba-tiba lihat kaki gitu yang seolah-olah ada orang duduk di ranjang. Dipikir nyokap aku itu kaki aku yang lagi duduk. Tapi pas lihat di kasur sebelah, nyokap lihat aku lagi tidur. Alhasil nyokap aku teriak kaget. Nah, pas dilihat lagi, keberadaan kaki itu udah tiba-tiba hilang gak jelas. Ketiga, suara orang berjalan dan orang menyapu di teras samping dan depan. Ini yang paling ngeselin kak. Jadi dulu aku emang sering banget tuh tidur depan TV karena di kamarku gak ada TV juga. Tiap malam kira-kira jam 1 menuju setengah 2 itu selalu ada suara orang berjalan di teras depanku. Berhubung ruang TV itu cuma dibatasin satu tembok sama teras, jadi kedengeran banget itu suara orang berjalan. Pernah suatu hari aku iseng nengok ke teras depan. Pengen lihat siapa yang iseng banget jalan di teras orang malam-malam gini. Tapi pas aku lihat tuh suara itu hilang. Tapi pas aku balik lagi buat tidur, suaranya balik lagi. Sumpah, aku merinding waktu itu. Langsung cari kain buat nutupin muka aku dan tidur deh. Kalau suara orang menyapu itu datangnya dari tetangga sebelah. Pernah waktu itu tetangga protes ke nyokap karena dikira nyokap tiap malam selalu nyapuin teras samping. Yang diprotes bukan karena menjaga kebersihannya sih, tapi suara berisik dari sapunya itu yang bikin risih. Diprotesin kayak gitu, nyokap aku bingung. Soalnya dia gak pernah nyapu teras malam-malam. Boro-boro mau nyapu. Orang tiap pagi nyokap kerja dan malamnya harus ngurus adik aku yang masih bayi. Dan jadilah ini masih menjadi misteri siapa yang malam-malam nyapu halaman samping aku. Ada yang bilang kalau yang nyapu itu wujudnya kayak mbah-mbah bungkuk gitu. Pakai baju zaman dulu ala-ala Jawa kuno gitu sih. Cuma gak pernah kelihatan mukanya kayak gimana. Keempat, tuyul-tuyul dapur. Kalau ini aku yang ngalamin sendiri kak. Waktu itu pas siang-siang dan kebetulan aku lagi sendirian di rumah. Aku denger suara anak kecil lari-larian sama ketawa dong di dapur dan gudang. Karena penasaran, aku sempet nengok tuh ke dapur. Nengoknya dari kejauhan sih. Dan bener, ada empat anak kecil lagi lari-larian di tengah dapur. Anjir, masih inget aku. Rasa-rasa merindingnya kayak gimana. Bahkan pas nulis ini aja aku masih merinding kak. Aku langsung diem, gak gerak dan gak teriak, diem aja gitu. Sampai aku akhirnya sadar dan tanpa apapun aku langsung cabut lari sekencang-kencangnya. Di situ aku masih inget banget cekikannya mereka
yang justru semakin kenceng begitu aku lari. 5. Pocong di kamar mandi. Jadi cerita ini bermula ketika salah satu tetangga aku ada yang mampir nebeng kamar mandi gitu. Dan pas dia mau masuk, dia lihat ada pocong. 2 lagi. Yang satu duduk di atas mesin cuci kita dan yang satu dia berdiri di pojokan kamar mandi. Matanya gede, hitam, gak ada putih-putihnya dan mukanya hancur berkerut gitu. Tetanggaku langsung pingsan waktu itu dan pas bangun dia gak bisa ngomong lancar semacam trauma gitu kak. Sedih ya, kasihan aku. Tapi gitu nggak kita bolehin masuk kamar mandi dah. Tahu gitu kita nggak boleh masukin ke kamar mandi dah. Tapi emang ada masalah gitu deh dari awal. Soalnya sering banget air keran nyala sendiri. Kalau nggak gitu mati. Padahal di tank penyimpanan airnya penuh. Kadang airnya itu keruh dan bau. Padahal udah dicek beberapa kali, dibersihin beberapa kali juga gak ada apa-apa dan bersih-bersih aja. Yang keenam, 2 orang gantung diri dan buaya besar di gudang. Anjir. Aduh langsung merinding anjir. Ini merupakan cerita paling horor dan pengalaman terburuk nyokap aku di rumah ini. Jadi karena gudang tidak bersekat itu gak dibuat apa-apa. Jadinya nyokap aku memfungsikan gudang itu sebagai jemuran pakaian semi kering. Nah, kejadiannya ini bermula pas abis maghrib menuju isya. Pas nyokap aku ke belakang buat mau jemur pakaian, dia melihat ada 2 orang gantung diri di langit-langit gudang. Anjir. Shock. Nyokap aku langsung teriak sekencang-kencangnya waktu itu sampai beberapa tetangga aku datang. Bokap aku langsung nyamper ke gudang dan begitu nyampe sana, nyokap aku udah terduduk lemas sambil nutup matanya rapet. Pas disamperin, nyokap aku udah gak berani tuh buat buka mata sendiri. Sedikit pun. Bahkan pas udah pindah ruangan juga masih tetap shock gitu. Enggak mau ngomong selama beberapa jam sampai akhirnya cerita kalau ada 2 orang gantung diri di langit-langit gudang. Enggak begitu jelas mukanya seperti apa, tapi yang jelas serem banget. Soalnya mata kedua orang itu kebuka lebar dan lidahnya keluar. Tipikal orang yang mati gantung diri gitu. Serem banget anjir. Sebelumnya nyokap aku juga pernah nemuin buaya hijau gede banget. Gedenya bisa sampai ngisi hampir separuh lebar gudang gue. Lagi jalan ke arah dia dan nyokap aku juga pas mau masuk gudang. Cuma nyokap aku diem-diem aja, gak teriak dan gak cerita ke siapa-siapa. Sampai akhirnya pas kejadian orang gantung diri ini, nyokap aku baru cerita. Dan akhirnya setelah kejadian ini keluarga aku pindah. Udah gak kuat buat bertahan di tempat hina ini. Anjir, hina bro. Misteri dibalik kemistisan kontrakan. Dan bener ada cerita dibalik semua kemistisan ini kak. Jadi lahan sebelum rumah itu dibangun emang sempat dijadiin tempat semedi dukun desaku. Bahkan dulu ada batu gede banget dan di sana ada jin yang suka sholat di situ. Bukan cuma itu, ada juga pohon sawo yang konon katanya ada genderuwo yang singgah dan netep di pohon itu. Kalau masalah buaya dan orang gantung diri itu sepertinya karena di batu ukuran gede ada jin yang singgah, jadi makin banyak orang khilaf yang suka nyari pesugihan di sana. Bahkan dengar-dengar sampai hari ini nih,
Meskipun rumah itu udah dibongkar dan di merget sama rumah di sampingnya dia, area rumah kontrakan itu masih angker. Masih sering ada penampakan pocong, anak kecil, dan lain-lain. Apalagi area rumah itu sekarang udah dijadiin kolam renang sama pemilik barunya. Kira-kira gitu aja sih Kak cerita seram pertama aku ini. Next aku akan update lagi cerita seram lain yang pernah aku tahu atau orang-orang sekitar aku alamin selama ini. Thank you banget ceritanya, gila ini serem banget anjir. Apalagi pas cerita 2 orang gantung diri. Horornya kerasa banget anjir. Kayak gimana gitu. Tapi ini apa ya? Cerita pertama yang masalah nyapu. Orang nyapu ini sama sosok orang yang ada di kamar mandi. Tapi kalau itu bukan sosok pocong sih ya. Melainkan sosok orang yang sedang kayak mandi. Aku lupa ini udah pernah cerita apa belum ya. Tapi mungkin aku mau ceritain lagi deh. Jadi waktu kecil, gimana masih aku TK lah ya. Mamaku ini kan orang Nganjuk nih ya, orang asli Nganjuk. Terus waktu itu bapakku itu beli rumah gitu kan. Beli rumah di area Nganjuk. Ya rumahnya agak jauh lah dari rumahnya mbahku ke rumahnya mamaku waktu itu ya. Nah waktu itu rumah itu dalam kondisi bangunan yang udah tua terus direnovasi ulang gitu kan. Nah waktu itu pas waktu renovasi mau gak mau kita tidur itu di rumah tetangga dulu gitu kan. Sampai 1 kamar jadi buat kita singgah. Rumahnya itu pas di sebelah rumah aku yang lagi direnovasi. Nah di rumah tersebut itu bangunannya tuh masih terbilang kuno ya. Karena waktu itu aku masih TK. Jadi ya aku aja kelahiran 91 anjir. Jadi kalau TK mungkin sekitar tahun 95 apa 96 gitu ya. 95 lah waktu itu karena 97 aku udah masuk SD. Wah anjir tua banget. Jadi kelahiran waktu 94 apa 95 gitu aku lupa. Nah pada saat itu aku ingat banget waktu itu kakiku lagi sakit. Karena kakiku tuh habis masuk di ruji sepeda. Apa ya, ban sepeda yang ada rujinya itu. Jadi kan luka. Akhirnya gak bisa jalan karena itu waktu itu lukanya parah banget gitu kan. Sehingga aku rewel banget. Waktu itu malam-malam tuh rewel lah. Karena saking perihnya, saking sakitnya. Alhasil ngebuat mamaku itu buat standby jagain aku. Karena bapakku waktu itu lagi dinas luar. Kan bapakku dulu kan masih aktif nih di TNI. Jadi biasanya kalau pulang ke rumah untuk renovasi itu ya hari Sabtu Minggu gitu kan. Pulang ke Nganjuk. Karena waktu itu bapakku masih dinas di Surabaya. Tapi kita udah stay di Surabaya. Aku lahir di Surabaya tapi waktu itu kita emang lagi bangun rumah di sana yang tujuannya niatnya itu mau dikontrakan gitu kan. Nah pada saat itu aku inget banget aku lagi rewel. Terus mamaku ini lagi ngejagain aku. Nah ini mamaku cerita ya. Jadi kita tidur di rumah tetangga. Nah tetanggaku ini hidup sendiri cewek. Ya usianya itu waktu itu masih beda 3 tahun 4 tahun lah sama aku. Jadi masih terbilang muda lah waktu itu. Pada saat itu mamaku lagi nonton TV di ruang tamu. Ya TV zaman dulu kan TV hitam putih kan jadul banget tuh. TV kotak. Yang waktu itu masih nampilin channel TPI, habis itu RCTI, habis itu apa lagi ya? TVRI kayak gitu kan. Nah waktu itu mamaku lagi nonton India tuh di TPI. Kan waktu itu filmnya tengah malam tuh. Nah kalau aku denahin ya, jadi depan itu ruang tamu, terus rumahnya itu masih plesteran. Jadi plesteran itu masih belum keramik ya. Terus tengah itu ruang tengah, biasa kamar-kamar. Abis itu di belakang itu ada dapur, jadi satu dengan kamar mandi sama sumur. Nah sumurnya itu di samping kamar mandi. Jadi kalau kita lihat view-nya itu kalau lihat dari pintu langsung kelihatan sumur
Sebelahnya sumur itu temboknya kamar mandi yang masih jadul banget lah kamar mandinya. Masih tembok-tembok beton gitu kan. Waktu di area situ itu emang belakang itu areanya ada kebunnya di belakang kamar mandi itu ada kebun gitu kan, pohon-pohon bambu. Nah waktu itu mama lagi ngeliat TV tiba-tiba ngedenger suara orang nyapu. Sama persis dengan cerita yang kayak gini ya. Jadi ngedenger suara orang nyapu pakai sapu lidi. Krek, 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 srek, 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 srek gitu kan. Keras banget suaranya dan itu cukup lama didengerin. Mamaku udah feeling gak enak banget gitu loh. Pasti ini aneh-aneh, gak mungkin dong tengah malam gitu ada orang yang nyapu-nyapu gitu kan. Udah lah, feeling gak enak, matiin TV, terus masuk ke kamarku, tidur lah. Keesokan harinya, waktu itu aku lagi rewel minta susu. Minta susu. Terus mamaku ke dapur mau bikin susu. Kedengeran lagi bunyi suara orang nyapu, srek 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 gitu kan. Saking penasarannya nih ya, akhirnya mamaku tuh ngintip dari celah-celah pintu belakang, pintu dapur. Kan pintu dapurnya tuh bentuknya bisa dibuka dua gitu loh. Kalau kalian tahu kan atas itu bisa dibuka, terus bawah itu bisa dibuka, jadi dibagi dua gitu. Nah dia tuh kayak ngelihat dari celah-celah karena ada sedikit lubang gitu di pintu kayunya. Dan itu mamaku ngeliat, ya sama ini, sama persis. Jadi sosoknya itu mbah-mbah pakai kebaya gitu ya, baju-baju baya ala-ala mbah-mbah di deso gitu kan. Lagi bungkuk nyapu. Kan kalau orang nyapu itu kan sambil bungkuk kan, nyapu pakai sapu lidi kan sambil bungkuk. Nah itu lagi bungkuk nyapu dengan rambutnya itu dicepol. Rambutnya dicepol, badannya tuh agak gemuk gitulah, gemuk bersih. Nah mamaku ngeliatin, dipikirnya itu tetangga gitu kan, tetangga sebelah. Masih ngintip di lubang pintu itu, tiba-tiba, ini cerita dari mamaku ya. Tiba-tiba sosok tersebut itu berhenti nyapu, terus ngeliat ke arah pintu yang di balik pintunya itu ada mamaku. Langsung mamaku tuh lari ke kamar, nggak berani lagi ke dapur. Akhirnya alhasil itu kalau misalnya mau bikinin aku susu atau apa, termosnya itu ditaruh di kamar, nggak mau bikin lagi di dapur. Terus yang berikutnya itu ini suara orang mandi gitu kan. Jadi ceritanya itu lagi tidur. Tiba-tiba mamaku tuh ngedenger kayak kayak denger suara orang lagi mandi gitu. Dan mandinya tuh kayak nggak wajar gitu, kayak jebur kayak gitu loh. Apa ya, kayak orang nggak pernah mandi gitu ya. Gayungnya jebur gitu kan. Terus kayak ada orang yang lagi nimba air di sumur. Kan kedengeran banget tuh katrolnya sumur, ember itu yang kalau ditarik itu bunyi bunyi besi yang kena hentakan gitu. Nah dipikirnya itu tetanggaku yang kita tumpangin rumahnya gitu kan. Dipanggil, gue lupa namanya siapa anjir. Tapi beliau kayaknya udah gak ada deh. Lupa banget siapa namanya. Terus dipanggil gak nyaut. Nah dipikirnya itu kan orangnya mungkin lagi pup gitu kan. Karena emang posisinya kita kalau mau mandi itu harus nimba air dulu di sumur gitu. Terus dipanggil-panggil nggak nyaut, terus ke belakang lah karena penasaran kok gini sih mandinya nggak wajar banget gitu. Terus pas ke belakang keluar dari kamar, suara gebyuran air di kamar mandi itu tiba-tiba berhenti. Parno kan mamaku udahan. Karena mengingat dari kejadian sebelumnya yang dia diliatin Bamba itu yang lagi nyapu. Akhirnya dia masuk ke kamar. Subuh dia mau ambil wudhu. Pas ngambil wudhu itu ngeliat lantainya tuh masih kering anjir. Gak ada basah-basah basah-basah air. Padahal itu waktu kejadiannya itu sekitar jam 2:30, jam 3. Sedangkan subuh itu jam 4.
ya jaraknya tenggang waktu 1 jam dengan kondisi keadaan kamar mandinya juga masih plesteran gitu kan, bukan keramik. Jadi kan susah keringnya itu karena airnya kan ngeresep di bawah gitu. Itu kejadian horor yang dialamin mamaku waktu di desa. Dan sekarang rumahnya udah dijual sih rumahnya. Jadi kita jarang banget buat main ke sana, apalagi di pandemi kayak gini jarang banget kita ke sana. Itu deh. Kayak ada kesamaan gitu loh ceritanya antara ceritanya mamaku sama pengalaman horor dari si pecerita ini kayak gitu. Oke, kayaknya cukup dulu lah cerita di episode 120. Belibet bro. 2 cerita itu kayaknya udah cukup ya, karena yang cerita terakhir itu lumayan agak panjang. Ditambah 1 cerita dari cerita mama aku dulu ya. Ini serem banget sumpah, apalagi yang adegan mamanya dia ngeliat 2 orang gantung diri. Gila, itu langsung auranya tuh kerasa banget, langsung merinding banget gitu loh. Berasa banget anjir. Nggak kebayang kalau itu terjadi sama aku ngeliat kayak gitu. Kayak kalau misalnya ngeliat kuntilanak itu gak apa-apa. Anjir kalau ngeliat orang gantung diri itu kerasa banget seremnya. Kayak gimana ya? Kita ngeliat sosok tersebut dalam keadaan matanya melotot, lidahnya menjulur, kepalanya miring gini, nengker. Gara-gara digantung, terus posisinya dia goyang-goyang karena digantung. Berasa gimana gitu. Ya. Oke, thank you banget udah dengerin podcast kisah horor. Buat kalian yang pengen bagi-bagi cerita, langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor atau di Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Dukung terus podcast kisah horor supaya saya, Anna, bisa memberikan cerita yang terbaik buat kalian semua ya. Aku juga butuh kritik dan saran kalian untuk masalah podcast kisah horor ini supaya aku juga bisa memperbaiki jauh lebih baik lagi. Dan kritik kalian serta saran kalian bisa aku tunggu di DM Instagram ya. Jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Terima kasih, saya Ana undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.